السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini biidznillah kita akan lanjutkan ta'liq ala kitab al-aqidah al-wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang aqidah Ahlussunnah, prinsip aqidah Ahlussunnah di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yuthbituna ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi wa ma athbata lahu rasuluhu fi sunnati sahihah. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani Allah dalam masalah asma wa sifat, yaitu menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, tanpa menta'til, tanpa mentahrif, tanpa mentabdil, tanpa mentakif, tanpa mentafwid. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuh. Ahlussunnah tidak menafikan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan tidak melakukan tahrif, merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik merubah lafaz ataupun maknanya. Wala yulhidun, dan tidak melakukan ilhad. Dan kita sudah belajar bersama tentang makna ilhad. Ada 5 suar, ada 5 gambaran orang-orang yang melakukan ilhad dalam masalah nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala yukayyifuna wala yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Tidak mentakyif, tidak mereka-reka, tidak membayangkan bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun bagaimana Allah Azza wa Jalla melakukan perbuatannya. Wala yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk ini termasuk bagian dari ilhad, bagian dari ilhad yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadharul ladzina yulhidun, dan biarkan orang-orang yang berani untuk melakukan ilhad dalam masalah nama-nama dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak lain adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan ilhad dalam masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, karena ini termasuk jarimah, termasuk dosa besar dalam hal ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman secara khusus. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsuh. Aqidah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini, kalau kita lihat pada aqidah para ulama salaf, ulama-ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kita mendapati aqidah yang beliau gambarkan di dalam aqidah al-wasithiyah ini sama persis dengan yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsuh. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk
dirinya sendiri, atau wasafahu bihi Rasul, atau yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. La yatajawazul Qur'an wal hadis, tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan juga tidak boleh melebihi dari yang ditetapkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumber untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla hanya ada dua. La thalitha lahuma. Tidak ada yang ketiga, hanya dua saja. Yang pertama harus ada dalil yang sharih, yang jelas dari Al-Quran. Yang kedua, harus ada dalil yang sahih dan sharih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dan sharih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah, pasti ijma' para ulama rahimahullah ta'ala. Maka para ulama menetapkan karena ada dalam Al-Quran, karena ada dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sini ada ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Tidak boleh melebihi dari keduanya. Tidak boleh kemudian menamai atau mensifati Allah Azza wa Jalla karena hanya perasaan saja. Perasaannya baik, prasangkanya baik, atau menurut logika, tidak boleh. Harus ada sumbernya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat dengan mata telanjang, dan yang tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ta'lil ini, alasan ini akan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala di lanjutan ucapannya beliau. Nu'aym bin Muhammad, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan tentang akidah Ahlussunnah dalam bab ini, man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi kafar. Demikian juga siapa yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya, maka dia juga kafir. Karena yang Allah Azza wa Jalla tetapkan tidak lain ada di dalam Al-Quran atau dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa fima wasafa Allah bi nafsihi aw wasafahu bi rasuluhu tashbihun wa tamthil. Dan tidak ada dalam sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, demikian juga yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada kemiripan atau ada kesamaan dengan makhluk. Jadi kita menetapkan sifat Allah, tapi sifat Allah hanya dimiliki oleh Allah. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan dengan sifat-sifat makhluk. Makanya Ahlussunnah mengatakan itsbatun bila tamthil. Ahlussunnah menetapkan tapi tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena dalam hal ini ada kelompok namanya musyabbihah. Mereka mengatakan Allah punya sifat, tapi sifat Allah seperti sifat makhluk. Yaduhu kayadihi wa wajhuhu kawajhihi. Katanya tangan Allah seperti tangan makhluk, wajahnya Allah seperti wajah makhluk. Ini akidah musyabbihah. Akidahnya kelompok musyabbihah. Adapun Ahlussunnah itsbatun bila tamthil. Menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla, menetapkan sifat-sifat Allah, tapi tanpa kita menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan li'annahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, tidak kemudian merubah makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidak juga melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, juga ayat-ayatnya,
tidak mentakyif, tidak mereka-reka, tidak membayang-bayangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa Ahlus Sunnah mengambil jalan ini? Kenapa Ahlus Sunnah meyakini yang seperti ini? Kenapa prinsip Ahlus Sunnah demikian dalam bab asma dan sifat? Apa kata Syekhul Islam? La samiyya lahu. Alasan yang pertama, li'annahu subhanahu la samiyya lahu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wala kufa lahu. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semodel dengan Allah. Tidak ada yang semodel dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nidda lahu, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki tandingan di alam semesta ini. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu, dan tidak bisa, tidak benar kalau Allah Subhanahu wa taala dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Ini alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Kenapa kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya? Kenapa kita tidak boleh mentakyif sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, membayang-bayangkan mereka-reka bentuk sifat Allah atau bagaimana Allah melakukan satu perbuatan? Jawabannya la samiyya lahu. Kenapa kita tidak boleh melakukan ilham, menamai Allah dengan nama makhluk atau menamai makhluk dengan nama-nama Allah, mensifati Allah dengan sifat makhluk, mensifati makhluk dengan sifat Allah? Kenapa tidak demikian Ahlus Sunnah? Karena la samiyya lahu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memiliki atau tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah, maka kita tidak boleh mentakyif, tidak boleh mentamthil, tidak boleh mentahrif. Karena qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa, Allah Azza wa Jalla satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala zatnya satu dan Allah Azza wa Jalla dinyatakan oleh Allah satu, maka demikian juga sifat-sifatnya. Allah tunggal, sifatnya juga tunggal. Artinya sifat tunggal ini tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal kuf, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Orang biasa memberikan sifat tertentu, sesuatu yang tidak dilihat. Kalau ada pada makhluk yang sekufu, yang sebanding, maka dia akan menyebutkan pembandingnya. Karena Allah tidak ada pembandingnya, karena tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Apalagi Allah sudah menetapkan laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh kita membayang-bayang mentakyif, tidak boleh. Kenapa? La samiyya lahu. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian kita membayang-bayang, mereka-reka bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, yang terekam di otak kita ini hanyalah makhluk. Sehingga orang sebelum melakukan takyif pasti dia sudah mentamthil terlebih dahulu. Dia sudah terlebih dahulu akalnya menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian mentakyif. Dan biasanya juga orang yang mentahrif berusaha mentahrif karena tadi dia sudah mentamthil terlebih dahulu, dia sudah mentakyif terlebih dahulu, baru kemudian dia mentahrif. Alasannya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak seperti makhluk. Ini keliru. Maka Ahlus Sunnah tidak mentahrif, tidak merubah nas-nas yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidak merubah makna yang zahir, makna yang tepat untuk nas-nas sifat Allah Azza wa Jalla. Karena demikian Allah menyampaikan. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Maka Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya? Apa kamu tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian menyamakan Allah dengan makhluk, berarti Anda telah mengatakan ada yang sama dengan Allah Subhanahu
Sunnah mengatakan la samiyya, tidak ada yang sama dengan Allah. Wala kuf'alahu, tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sebanding setara dengan Allah Azza wa Jalla. Wala niddalahu, tidak ada yang sama dengan, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setandingan dengan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menetapkan pembanding atau tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu persis sejak kita berpikir, akal kita hidup, tidak akan pernah kita ketemukan ada yang sebanding dengan Allah. Tidak akan pernah kita ketemukan. Maka ketika ada orang yang berusaha untuk menyamakan Allah dengan makhluk, ini keliru besar. Karena fitrah manusia, fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah manusia harusnya dia menetapkan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Makanya orang musyrikin ketika ditanya apakah ada yang sebanding dengan Allah tentang masalah penciptaan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan la yaquluna Allah. Dengan tegas mereka mengatakan demikian karena tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Menciptakan langit, menciptakan bumi, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, sepakat. Akal yang sehat menetapkan Allah Azza wa Jalla tidak ada pembandingnya, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Kemudian setelah menyebutkan ta'lil alasan kenapa Ahlus Sunnah tidak mentakwil, tidak mengingkari nama-nama dan sifat Allah, tidak mentahrif nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ahlus Sunnah tidak mentakyif, kenapa Ahlus Sunnah tidak mentamthil? Beliau menyebutkan argumentasi yang lain lagi. Qala fa innahu a'lamu bi nafsihi. Kenapa kita tidak boleh mentakyif, tidak boleh mentahrif, tidak boleh mentakdir, tidak boleh mentamthil? Fa innahu a'lamu bi nafsihi. Dan kenapa kita harus menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah saja? Tidak boleh yang lain. Tidak boleh menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan dasar mimpi atau logika prasangka. Tidak boleh. Kenapa demikian? Fa innahu a'lamu bi nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya. Sedangkan kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat zat Allah. Nabi SAW juga tidak pernah melihat Allah. Kalau kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya untuk meyakini tentang Allah adalah Al-Quran wal Hadis. Jalan satu-satunya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quran dan Hadis. Tidak ada cara yang lain. Allah yang lebih tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nabinya pun tidak tahu karena tidak pernah melihat. Nabinya pun hanya tahu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu a'lamu bi nafsihi. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Tidak itu malaikat, tidak itu nabi, tidak itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak itu khulafa rasyidun, tidak itu ahlul jannah. Tidak ada yang tahu secara detail tentang Allah Azza wa Jalla kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang lebih tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya tidak dibenarkan kalau kita kemudian menetapkan sifat Allah yang Allah Azza wa Jalla tidak menetapkannya. Tidak boleh kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla yang Nabi tidak menetapkan untuknya. Karena yang tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Tidak ada Nabi.
Nabi SAW belum pernah melihat. Para ulama juga tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla di dunia dalam kondisi blank. Tidak ada. Maka semua jalan, semua metodologi, semua model berpikir tertutup untuk mengenal Allah Azza wa Jalla kecuali melihat, menelaah, memahami yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. Karena Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu tentang dirinya dan juga tentang makhluknya. Maka Nabi Isa alaihissalam beliau mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa alaihissalam ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Pernahkah kamu mengajak orang, mengajak umat kamu untuk beribadah kepada kamu dan ibu kamu? Apa jawaban Nabi Isa? Kalau seandainya saya pernah mengajak demikian, laqad alimta. Pasti engkau pernah, pasti engkau tahu. Karena engkau lebih tahu tentang diriku dan aku tidak tahu tentang hakikat detail dirimu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kalau Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari kecil saja, dia sudah beriktiraf, mengaku betul bahwa yang tahu tentang semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu berkaitan dengan makhluk. Yang tahu tentang detailnya Allah adalah Allah. Yang tahu tentang detailnya Allah adalah Allah. Dan yang tahu tentang detailnya makhluk adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla secara sembarangan. Dan satu-satunya cara adalah menetapkan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا. Kenapa sih kita harus menetapkan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran saja dan yang disebutkan oleh Nabi SAW saja dalam hadis yang sahih? Karena wa asdaqu qila. Wa man asdaqu minallahi qila. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan siapa yang ucapannya lebih benar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang firman-Nya lebih benar daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang perkataannya lebih benar daripada perkataan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Kalau Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy wa yabqa wajhu rabbik, dan Allah Subhanahu wa taala wajahnya kekal, kullu syai'in halikun illa wajhah, dan ayat-ayat yang menetapkan sifat wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang ucapannya paling benar? Tidak ada kecuali ucapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah memberitahukan Allah punya wajah, Allah Azza wa Jalla punya tangan, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, sifat cinta, Allah Azza wa Jalla punya sifat ridha dan lain sebagainya, harus kita tetapkan karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Dan Allah ketika menyampaikan yang Allah sampaikan itu hak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Maka yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran A sampai Z, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An, semuanya hak, tidak boleh dibantah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, man ankara harfan min kitabillahi faqad kafar. Siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia kafir. Ini bahaya besar. Maka di dalam menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla, kenapa kita fokus, kita hanya menetapkan yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Nabi SAW? Karena yang pertama, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua, tidak ada ucapan, tidak ada perkataan yang paling benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa ahsanu haditsan min khalqihi.
Dan Allah Subhanahu wa taala ucapannya hak dan ucapannya terbaik, wa ahsanu haditsan min khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala ucapannya paling baik. Kalau sudah baik, benar, mau apa lagi? Semua firman Allah, semua ucapan Allah di dalam Al-Quran, dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semuanya baik, semuanya benar. Dengan demikian, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah membenarkan Allah, mengimani bahwa yang Allah sampaikan itu hak, meyakini bahwa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla wajib kita yakini. Itu satu sisi. Kenapa Ahlus Sunnah tidak membuka lebar-lebar dalam masalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah kecuali yang diambil dari Al-Quran dan yang diambil dari Rasulnya. Kenapa kita mengambil hanya dari Rasulnya? Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Kemudian Rasul-Rasulnya yang mereka benar, mereka jujur, dan mereka pun dibenarkan ucapan mereka. Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Jibril? Qala sadaqta. Benar wahai kaum Muhammad, yang kamu ucapkan itu benar. Yang kamu ucapkan itu benar. Demikian juga Nabi SAW, kejujuran beliau disaksikan oleh seluruh masyarakat Quraisy, penduduk Makkah, bahkan Jazirah Arab. Haji Ramadan, Nabi SAW kumpulkan semua para sahabat. Kemudian minta persaksian ala al-balagh, apakah saya sudah jujur? Apakah saya sudah terus menyampaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau telah jujur menyampaikan semuanya. Kami tidak melihat ada kedustaan dalam dakwah yang engkau sampaikan kepada sahabat-sahabat. Bahkan di hadapan orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku beritakan kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menghabisi kalian, a'antum musaddiqun? Apakah kalian akan membenarkan saya? Orang kafir Quraisy sepakat mengatakan, ma jarrabna 'alaika kalimat. Kami tidak pernah menemui satu kata dusta dari kamu. Ma jarrabna 'alaika kalimat. Tidak pernah kami melihat engkau berdosa walaupun sekali, tidak pernah. Itu kesaksian orang kafir Quraisy. Makanya Nabi SAW sampai disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa huwas shadiqul masduq. Nabi Muhammad SAW jujur, tulus menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah, disampaikan semuanya. Dan kesaksian ini pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW dalam berbicara shadiq, beliau jujur. Wa musaddaqun, beliau disaksikan kejujurannya oleh yang lain. Tadi disampaikan oleh Jibril, disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Tidak ada jalan. Tidak ada cara untuk bisa kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah kecuali dengan dua jalur ini, dari Al-Quran dan dari sunnah yang sahihah, dari hadis Nabi SAW. Karena Allah ucapannya hak, ucapannya terbaik. Demikian juga Rasulullah SAW menyampaikan dengan benar, tidak ada yang ditutupi, bahkan disaksikan kejujurannya oleh para malaikat, oleh para sahabat, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pernah bicara berasal dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau sampaikan melainkan
dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Beda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ada ilmu. Beda dengan orang-orang yang berani berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Termasuk Fir'aun. Ketika dia meminta kepada Haman, ya Haman, ibni li-sarhan la'alli ablugha al-asbab. Asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu kadhib. Fir'aun dia mengatakan kepada Haman, wahai Haman, dan Haman ini orang kepercayaan Fir'aun. Ibni li-sarhan, bangunkan untukku mercusuar. Bangunkan untukku mercusuar yang tinggi. La'alli ablugha al-asbab. Boleh jadi dengan mercusuar ini saya akan bisa sampai ke atas. Asbab as-samawat, bisa jadi tangga sampai ke langit-langit supaya saya bisa melihat ilah sesembahannya Nabi Musa alaihissalam. Dan saya kira Musa itu dusta. Termasuk orang seperti Fir'aun yang sembarangan dalam berbicara. Katanya saya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan naik ke bangunan yang tertinggi. Ini soal. Dia sampai ke langit yang pertama saja belum sampai. Nabi SAW dan para anbiya, Allah Subhanahu wa taala sengaja akan berikan pahala melihat Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Tapi Fir'aun selalu mengatakan Musa dusta, ada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-qaul 'ala Allah ma la ya'lam. Termasuk menetapkan sifat-sifat Allah yang tidak Allah tetapkan dan tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini termasuk al-qaul 'ala Allah bila ilm. Bicara tentang Allah tanpa ada ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ada ilmu. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya Bada'i' at-Tafsir bahwasanya al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama tanpa ada dasar ilmunya, ini boleh jadi lebih parah daripada dosa syirik. Boleh jadi lebih parah daripada dosa syirik. Karena dengan bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu, dia akan terjebak dalam banyak dosa. Bukan cuma syirik saja, tapi juga kufur dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil yang sungguh. Tidak boleh, haram hukumnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang dosa-dosa, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di antara dosa adalah kalian berbicara tentang Allah tanpa ada dasar ilmunya. Wa lihadza qala subhanahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu sebagai Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Wa salamun 'alal mursalin, dan selamat tercurah kepada para rasul, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai dengan 182 ini juga memberikan gambaran ternyata banyak orang yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin yang didakwai oleh Nabi SAW, mereka tahunya malaikat adalah anaknya Allah. Jadi al-qaul 'ala Allah bila ilm. Orang-orang musyrikin mereka mengira bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk diibadahi. Ini al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabb sebagai pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Ini menunjukkan adanya orang-orang yang menyimpang
dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla sudah memberikan tanda, memberikan sinyalemen kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang sesat dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara kecuali kita mengikuti para rasul. Wassalamun ala mursalin, dan keselamatan untuk para rasul. Kenapa para rasul diberikan keselamatan? Karena mereka mengajarkan ucapan-ucapan yang selamat tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengajarkan diri untuk bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala wassalamun ala mursalin. Ketika para rasul akidah mereka tentang Allah, ketika para rasul yang diajarkan mereka tentang agama Allah itu hak, selamat, tidak menyimpang, tidak mengikuti kelompok-kelompok sesat, maka dibalas oleh Allah wassalamun ala mursalin. Diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercurah tetap kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ini untuk menunjukkan bahwa seorang muslim ketika dikaruniai nikmat faham akidah Ahlussunnah, ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Maka disebut di sini walhamdulillahirabbil alamin untuk mengajak kita bersyukur kepada Allah ketika kita difahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kita difahamkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang mensifati Allah keliru, melenceng. Bahkan banyak ulama-ulama ahli hadis, ya. Ulama ahli hadis banyak. Ulama ahli lughah banyak, ulama ahli fiqih banyak yang menyeleweng, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mazhabnya Asy'ari, ada yang mazhabnya Kullabi, ada ahli bahasa seperti Zamakhsyari tapi akidahnya Mu'tazili. Dia pintar urusan bahasa, jangan pernah tanya. Jangan pernah tanya, dia dikenal dengan ahli bahasa, tapi sesat dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ulama-ulama ahli hadis, menghafal hadis besar banyak, mempunyai kitab-kitab induk yang luar biasa. Bahkan ada ulama yang punya kitab 500 jilid, dia tulis dengan tangannya. Tidak ada waktu kecuali dia menulis hadis, menulis akidah, menulis tafsir dan sebagainya. Tapi dalam masalah asma wa sifat dia tersesat. Bukan berarti kita lebih pintar dari mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada siapa yang Allah berikan, yang Allah kehendaki. Maka nikmat yang besar untuk kita semua ketika kita faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita mengamalkan konsekuensi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.